wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini Bu Fitri akan melanjutkan materi di video sebelumnya, yaitu teks cerita inspiratif bagian 2, materi kelas 9. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Kali ini kita akan belajar teks cerita inspiratif bagian 2. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah 3.12, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspiratif. 4.12, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Bisa ya anak-anak mencapai dua tujuan pembelajaran tersebut. Kita menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks inspiratif. Teks cerita inspiratif termasuk jenis cerita naratif ya anak-anak, atau jenis teks naratif atau teks yang menceritakan. Artinya teks ini bersifat berkisah ya, ada kisah di dalamnya tentang sesuatu hal yang memiliki kronologis atau urutan waktu. Dalam teks ini juga ada tokoh, latar, alur, dan konflik sebagaimana jenis teks naratif lainnya. Ya, yang namanya naratif atau cerita, itu pasti anak-anak kalian akan menemukan tokoh, menemukan latar, menemukan alur, menemukan konflik ya, dan lain-lain. Dalam teks ini juga ada hanya teks inspiratif ini bertolak dari kisah yang nyata yang dialami seseorang dengan penuh permasalahan hidup, sekaligus mengutarakan hikmah di balik peristiwa tersebut ya. Kemudian dengan demikian, teks ini akan memberikan inspirasi bagi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu yang lebih baik ya. Kemudian karena kita akan belajar menelaah struktur ya, menelaah teks cerita inspiratif, berarti kita harus tahu dulu menelaah itu apa. Sebenarnya sudah Bu Fitri ulang-ulang di materi yang sebelum-sebelumnya. Kita pasti dalam belajar teks itu akan belajar tentang menelaah. Menelaah teks cerita inspiratif berarti mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, atau menilik cerita inspiratif tersebut ya. Kita sudah mulai belajar mempelajari atau menyelidiki kira-kira strukturnya bagaimana. Ketika kita diberikan teks itu kita analisis strukturnya, kita paham tidak strukturnya. Kemudian aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita inspiratif ini apa saja. Nah, kita sudah mulai menyelidiki anak-anak, mempelajari. Itu yang namanya menelaah ya. Sudah siap ya? Nah, kita belajar struktur dulu. Kita telaah strukturnya dulu yang pertama. Nah, ini Bu Fitri sudah ada panah yang bentuknya atau arahnya ke kanan. Artinya ini strukturnya mulai
bergeser ya, bergeser. Akhirnya yang terakhir. Yang di awal ada struktur orientasi. Orientasi itu awal cerita atau pengantar cerita. Itu namanya orientasi. Bu Fitri yakin kalian sudah sering sekali ya mendengar orientasi ketika belajar teks cerita. Dalam apapun, dalam dongeng, dalam fabel, dalam cerpen, dalam novel ya. Pasti kalian akan menemui orientasi, pengantar cerita atau awal cerita. Kemudian perumitan peristiwa, mulai ada masalah ya, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Jadi mulai ada permasalahan, mulai ada konflik ya, mulai ada perdebatan barangkali, mulai ada di situ. Kemudian geser ke kanan lagi ada komplikasi, puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspiratif atau inspirasi. Selain komplikasi, kalian juga bisa menyebutnya sebagai klimaks ya anak-anak. Di sini justru adalah bagian yang kita tunggu-tunggu atau kita cari. Kira-kira kisah apa ya yang menjadi inspirasi dalam cerita ini? Nah, ini sebenarnya paling dicari oleh pembaca anak-anak. Inilah, di bagian ini kita paling mencari sesuatu yang bisa menginspirasi kita untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau bisa dikatakan sebagai penyelesaian masalah. Jadi dalam resolusi ini pembaca diharapkan mampu menyadari bahwa dirinya mungkin masih banyak kekurangan. Dari tokoh yang dibacanya ternyata masih ada orang yang lebih baik. Bahkan dalam diri kita bisa loh meniru atau meneladani orang dalam teks atau cerita itu. Nah, di sini ada sesuatu yang disadarkan. Peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan sehingga dia bisa termotivasi dan semangat untuk meniru atau meneladani kebaikan dalam diri tokoh. Seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir adalah koda atau amanat. Penutup cerita, simpulan pesan moral, hikmah yang dapat dipetik. Kalian kira-kira bisa mengambil hikmah apa ya dari teks cerita inspiratif yang sudah kalian baca? Paham ya anak-anak struktur teks cerita inspiratif? Kemudian aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang pertama, keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Ya, kalian bisa menambahkannya dengan kata depan di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Kemudian ada keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Yang ketiga atau C, keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Kemudian D, keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan dan secara. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nama kerennya adalah konjungsi ya. Jadi kalau sudah ditanya konjungsi itu apa, kalian bisa menjawab kata hubung atau kata penghubung. Beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif sebagai berikut. Yang pertama ada konjungsi koordinatif atau setara. Kalian bisa menggunakan dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Kemudian ada konjungsi pilihan, kalian bisa menggunakan atau, dan, ataupun. Konjungsi pertentangan, kalian bisa menggunakan tetapi, walaupun, meskipun, sekalipun, namun. Akan tetapi juga bisa ya. Konjungsi sebab akibat atau kausal atau kausalitas, kalian bisa menggunakan sebab itu, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu. Ada konjungsi konsekuensi, bisa kalian gunakan demikian, maka. Gitu ya anak-anak.
Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk. Terdapat dua jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara adalah kalimat majemuk setara, disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Kalian bisa menggunakan beberapa konjungsi koordinatif yang ada pada slide sebelumnya ya anak-anak. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar atau klausa, dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kalimat majemuk bertingkat adalah jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama atau yang dinamakan dengan klausa satu atau induk kalimat, dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti ya. Bisa dikatakan dengan klausa-klausa 2, 3, dan 4 dan selanjutnya yang biasa disebut dengan anak kalimat ya. Kemudian kita belajar mengungkapkan gagasan dalam bentuk teks cerita inspiratif. Langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif sebagai berikut. Dicermati ya. Yang pertama, kita harus mengamati lingkungan sekitar. Ya, kita harus cari kira-kira siapa ya orang yang kita kagumi, orang yang bisa dijadikan inspirasi supaya kita bisa hidup lebih semangat lagi, supaya meniru kebaikan dari tokoh tersebut atau orang tersebut. Mulai pengamatan ya anak-anak. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitarnya. Kira-kira ada masalah apa di sekitar kita? Mungkin ada seseorang yang bisa menyelesaikan masalah itu, kemudian ada seseorang yang menginspirasi kita, kemudian ada seseorang yang bisa kita tiru atau teladani. Kalian harus peka. Kalian bisa mengamati hal-hal itu untuk kalian jadikan cerita atau teks cerita inspiratif. Yang kedua, menentukan tema teks cerita inspirasi yang ingin dibuat. Kira-kira temanya apa? Seperti yang sudah Bu Fitri di video sebelumnya, Bu Fitri jelaskan ada unsur-unsur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada tema. Memang sebelum membuat cerita, kita perlu membuat tema terlebih dahulu ya anak-anak. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Tema adalah ide dasar dalam cerita. Ya, kalian tentukan dulu idenya. Kemudian yang ketiga, mulailah dengan membuat narasi atau cerita dengan mengacu struktur teks. Kalian mulai membuat orientasinya, kerumitan permasalahannya, komplikasinya, resolusinya, kemudian tentukan koda, ya. Kemudian yang keempat, buatlah cerita yang dapat menginspirasi pembaca, sehingga dapat menggugah rasa simpati, peduli, atau empati baik dari diri kita sendiri sebagai pengarang maupun orang lain yang membacanya nanti. Begitu ya anak-anak. Yang kelima, terakhir, tentukan judul teks cerita tersebut sesuai dengan garis besar cerita. Tentukan judul yang menarik, cukup singkat tapi sudah mewakili isi dari teks. Begitu anak-anak cara menyusun teks cerita inspiratif. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Bu Fitri. Demikian materi teks cerita inspiratif bagian 2 yang sudah Bu Fitri sampaikan. Untuk melihat materi bagian pertama, kalian bisa melihat pada video sebelum ini ya anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan materi teks cerita inspiratif dari Bu Fitri. Selamat belajar, semoga selalu sehat. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.